Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman dan yang diberi ilmu. Perhatiin, diberi ilmu. Ngukir gini bikin joglo perlu ilmu nggak? Perlu ilmu? Perlu ilmu, maka Allah angkat. Diangkatlah orang-orang ini. Sama baca kitab, baca Quran, itu ilmu. Maka lihatlah orang-orang berilmu Allah angkat. 1 derajat kah, 2 derajat kah, tergantung berapa anugerah ilmu yang diberi Allah kepadanya. Ya, itu yang kedua. Lalu kenapa orang beriman diangkat Allah? Karena di kolbunya ada nama Allah. Lalu kenapa orang berilmu diangkat oleh Allah? Karena dia diberi Allah. Berarti kalau nggak diberi Allah diangkat nggak? Maka kalau udah sukses-sukses banget nih nanti Mas Arif, ini kan udah mulai sukses nih. Kalau nanti sukses banget, jangan kayak Korun. Korun itu sukses dulu, dia murid deketnya Sayyidina Musa. Minta doa, ya Nabi Allah, doain dong, engkau kan bisa bercakap-cakap dengan Allah, bisa bisik-bisik sama Allah, tolong dong sampaikan ke Allah, si Korun orang miskin ingin berjuang dengan Nabi Musa, tolong doakan si Korun punya harta. Apa yang terjadi? Nabi Musa senang, oh ada pejuang nih, didoain, bener jadi. Jadilah dia orang kaya, salah satu orang paling kaya setelah Fir'aun dan Haman. Jadilah dia bohir, bohirnya. Kalau bohir itu bisa membackup para pejabat dan militer. Haman itu panglimanya. Maka jadilah Korun, menteri keuangannya siapa? Bohirnya Fir'aun. Dulu didoain siapa? Nabi Musa. Tapi setelah dia kaya, dia bilang, ini sukses karena aku yang usaha. Bukan karena doa si Musa itu. Musa mah cuma bisa ngemeng-ngemeng doang. Ya, dia mah zikir-zikir doang misalnya. Yang sukses mah aku, yang usaha mah aku. Aku muncul. Di saat dia mengaku dirinya, maka Nabi Musa sedih. Hati-hati, jangan pernah bikin sedih kekasih Allah. Korun bikin sedih gurunya, yang disebut mantan gurunya. Maka Nabi Musa ini, jangankan laut itu bisa dibelah nggak sama Nabi Musa dengan izin Allah? Iya. Bumi gunung itu sahabat Nabi Musa. Maka Allah kalamkan kepada bumi, wahai bumi, telanlah si Korun. Sudah pernah kan ada di Sulawesi, mana waktu itu, Sulawesi Tengah ya, ada kampung ambruk. Nah, kira-kira seperti itu Korun. Maka bernostalgialah orang-orang kalau ada harta jumpa di dalam tanah disebut harta Korun. Ya, padahal bukan si Korun yang ono ya. Ini bukan cocok logi ya, itu tanda living Quran, pengaruh kisah-kisah Quran. Saudara-saudariku yang melakukan Allah, yang diangkat Allah, yang kedua siapa tadi? Orang yang beriman, karena di kolbunya ada nama Allah. Yang diangkat itu lebih tinggi lagi, tergantung berapa ilmu diberi. Maka orang yang diangkat itu yang utul ilma, yang diberi ilmu. Diberi ilmu itu ada 2 jenis. Diberi zahirnya dia usaha mencari, disebut ilmul kasbi. Ilmunya dicari, sekolah, nyantri, kursus, belajar. Ada sekolah alam yang terbentang menjadi guru. Ada orang yang dia bersihkan, dia kuduskan kolbunya. Dia bersihin kolbunya, lalu nur Allah masuk ke dalam kolbunya.
disebut ilmu wahbi, ilmu anugerah, bukan wahabi ya. Ilmu apa? Wahbi. Ini istilah Imam Ghazali. Ilmu wahbi ini karena rajin bersihin kolbu. Jika kolbunya tembus sampai kepada ruhnya, disebut laduni. Apa makna laduni? Antara dia dan Allah nggak ada jarak kecuali hijab nur. Nah, itulah ilmu para wali 9. Itulah ilmunya Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus ini salah satunya dapat laduniyah kudsiyah, insah ta'dir ya. Jika benar ibarahnya, dapat anugerah itu, maka beliau dapat kemuliaan hadrah kudsiyah, salah satunya hifz Quran, hafal Quran. Maka Kudus sekitarnya sampai hari ini berkah ladun. Siapa lagi? Sekitar semua, walaupun tidak pas di Kudus. Inilah karomah aulia, jasadnya mungkin sudah di tanah, ditanam dalam tanah, tapi nurnya masih Allah kekalkan sampai sekarang. Alhamdulillahirabbil. Oleh karena itu jangan pelit-pelit baca Fatihah untuk para aulia, untuk orang tua yang telah berjuang mengislamkan negeri ini ya. Kenapa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, lam yashkurin nas man lam yashkurillah. Siapa yang tidak menghargai, mensyukuri, berterima kasih kepada jasa kepadanya, benar-benar itu hakikatnya bagus tapi syariatnya ketinggalan. Syariat itu gabungan daripada tarekat, hakikat dan ma'rifat, sehingga dia ada adab di dalamnya. Jadi tidak sempurna syariat kalau orang nggak bertarekat, tidak berhakikat, tidak bermakrifat. Nah, makrifat itu isinya adab. Hakikatnya Allah semua. Ini kan yang ngasih saya minum ini hakikatnya Allah kan. Tapi karena asbab Mas Arif, saya berterima kasih kepada Mas Arif. Yang menggerakkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang nih kita ketinggian ngaji hakikat, ketinggalan adab. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Dan orang-orang ahlu sunnah di Pulau Jawa ini kelebihannya suka berterima kasih lewat tawassul dan istighatsah. Nah, maka salah satu amalan di sini kalau bisa sekali sebulan adalah tawassul istighatsah ya. Monggo nanti ada sigot versi ribatnya nanti ada. Versi Nur Al-Qudusnya nanti ada. Karena kita bersanad juga kepada ulama-ulama thariqah, insya Allah. Meskipun kita ini gak pantas namanya ada di bawah nama mereka. Ente pantas gak namanya di bawah wali? Enggak. Ente gimana Gus Hadi? Gak pantas kita. Apalagi saya ini ya. Dan yang ketiga yang Allah angkat, wa rafa'na laka dzikrak. Kalau ini langsung, kalau tadi yarfa'illah, dia Allah mengangkat. Fi buyutin adzinallah, di rumah-rumah yang Allah izinkan diangkat, masih dia. Giliran makrifat dan sholawat kepada Nabi Muhammad, lafaznya ya, wa rafa'na, kami angkat setinggi-tingginya engkau hai Muhammad, apa? Zikraka, sebutan tentangmu. Ini mana zikra? Sholawat kepadamu, kajian tentangmu, sunnah ajaranmu, pewaris-pewarismu, makrifat tentangmu. Itu makna dari zikra. Maka siapapun yang membicarakan Nabi, berselawat kepada Nabi, yang mengisahkan sunnah Nabi, sirah Nabi, yang mengurai kemakrifatan tentang Nabi, Allah ikut sertakan dia keangkat. Jadi yang boleh diangkat itu cuma dua, Allah, Muhammad sallallahu alaihi. Orang beriman gak diangkat kecuali di kolbunya nama Allah. Berarti yang diangkat siapa? Namanya. Orang berilmu diangkat karena diberi ilmu.
Rasulullah itu menyebut dirinya ana madinatul ilmi, pusat ilmu itu aku. Berarti ilmu kita terpusat pada Rasul. Jika ilmu turun dari Allah, nggak langsung ke kita, turunnya ke Madinatul Ilmi dulu, ke Rasul dulu, baru terpancar ke kolbu kita. Lalu yang ketiga, langsung Allah katakan, siapapun yang bermakrifat tentangmu, yang cinta kepadamu, sebut-sebut kamu, salawat kepadamu, selalu mengikat kalbunya dalam robitoh kepadamu, maka Allah langsung rofa'na, kontan, cash, nggak ada perantara, langsung diangkat oleh Allah SWT. Maka yang sholawat diangkat namanya. Coba lihat tuh, ya, di YouTube yang paling rame untuk lagu-lagu Islami apa? Lagu sholawat apa lagu-lagu Islami yang ngepop? Sholawat. Coba, ini banyak hadroh itu nggak akan diangkat Allah kalau dia nggak sholawat. Maka marawis, walaupun marawis itu enak juga didengar, tapi nggak ada yang semasyhur sholawat. Tuh coba lihat siapa namanya yang suaranya bagus banget tuh, Alma ya. Suaranya persis kayak orang Arab. Seperti yang mendendangkan dulu lagu Laila Majnun itu siapa? Umi Kulsum, Masya Allah suaranya. Pas lihat, lu orang Indonesia. Dulu waktu dia marawis suaranya indah, tapi nggak pernah diangkat oleh Allah. Mulailah pas pandemi dia sholawat. Nisa Sabian, sholawat. Itu diangkat. Apapun terpaan yang menimpa isu-isu Nisa Sabian, lewat masalah. Dilebur dengan sholawat. Maka jadikan sholawat itu, ini mohon maaf, ini perbedaan orang kalau ngaji ma'rifat dengan cuma sholawat tanpa guru. Ini mohon maaf ini. Orang banyak menjaga dunianya dengan sholawat. Supaya rezeki banyak, sholawat Mas Arif. Nah, ada yang ngomong gitu nggak? Supaya badan sehat, sholawat Mas, gitu ya. Ada yang gitu ngomong nggak? Ini bener, tapi kurang tepat. Dunia ini binasa, setara dengan bangkai, kata Rasulullah. Kalau sholawat, dia dikekalkan Allah, karena Allah bersolawat dengan kekadimannya, keazaliannya, maka Allah akan kekalkan itu sholawat selama-lamanya. Masa dunia yang fana dijaga-jaga dengan sholawat yang dikekalkan Allah? Gak pantas. Terus gimana caranya? Sibukkan hati merindukan sang Nabi, sibukkan hati sholawat mencintai Nabi, sibukkan ruh menatap nurnya Nabi. Maka tadi saya senang itu hadrahnya, ya, khairul bariyah, gimana? Nazarah ilayya ma anta illa. Terus kanzul. Coba Mas, ayo Mas, mumpung belum hujan nih Mas, bentar lagi hujan ini, hujan kita bubar, ya. Khairul bariyah nazara ilayya, khairul bariyah nazara ilayya, anta illa kanzul atqiya, kanzul atqiya. Masya Allah. Kan apa khairul bariyah? Apa arti khairul bariyah? Wahai sebaik-baik makhluk, sesempurna-purna makhluk. Bariyah ini cocok sama kerjaannya Mas Arif ini. Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Khaliq. Al-Bari itu yang punya konsep di dalam dirinya tentang ciptaannya. Mas Arif dan tim ini kalau mau ngukir, mau buat joglo, udah ada gambaran belum di sini? Udah ada ya? Itu bariyah. Wahai yang dia dikonsep dalam diri Allah dengan formulasi yang sesempurna mungkin. Apa panggilan kita?
Ya Sayyidi ya Rasulullah, nazrah ilayya, tolong kami yang tidak pantas ditatap ini tatap jualah. Tolong kami yang kotor ini ditatap jualah. Tolong jiwa kami yang kotor ini, lisan kami yang banyak berkata salah ini ditatap jualah. Itu maknanya. Jadi kalau baca syair ini dan mendengar syair qasidah ini, iktikadkan Nabi di hadapan kita sedang menatap kita. Gitu ya. Wah, ini sudah mulai turun nih hujannya nih. Ya. Kata Mancung Marifat GR, langit terharu katanya kita GR. Padahal hujan mah hujan aja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kira acaranya kecil-kecil aja mas, pakai tenda-tenda segala ini. Ya, semoga Mas Arif dan semua yang hadir, tetangga-tetangga Allah berkahi. Amin ya robbal alamin. Jadi yang mutlak diangkat Allah siapa? Hanya Sayyidinamu dan orang-orang zikrok. Kalau di tasrif gimana? Zakara yazkuru zikran. Yang zakara telah menyebut engkau, yazkuru selalu menyebut engkau, zikran yang selalu mengingat-ingat dan menjadikan engkau sebagai wirid dan salawat. Maka orang ini zakirun, orang ini menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW, dia akan disebut-sebut di hadrah al-Muhammadiyah. Fahuwa mazkur, maka dia akan disebut-sebut. Fazkuruni azkurkum, sebutlah aku sebut kamu. Adab kita sebagai umat Nabi, jangan langsung sebut Allah, sebut dulu pintu menuju Allah, yaitu Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad babillah. Apa salah satu nama Allah, nama Rasulullah? Babullah. Apa nama beliau? Jadi boleh kita salawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad babillah. Coba ulangi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad babillah. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami. Turunlah berkah dari Engkau kepada Sayyidina Muhammad, bab pintu gerbang menuju Engkau. Maka semua ma'rifat, semua tarekat, semua hakikat, semua syariat yang tidak melalui beliau batal, tidak diterima Allah, tidak diterima Rasulullah SAW. Dan kita bersyukur. Dulu pernah doa nggak di masa-masa alam alastu birabbikum? Kan Allah pernah mengatakan, aku bertanya kepada para arwah, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian, pemilik kalian? Lalu semua ruh kita ini jawab, bala syahid, tentu ya Allah kami menyaksikan Engkau. Itu bahasa. Ada seorang, tentu tidak. Maksudnya apa? Tidak kami yang menyaksikan Engkau ya Allah, kami disertakan dalam persaksian Engkau. Karena tidaklah kami sanggup menatap Engkau kecuali menatap kepada kekasih Engkau, Sang Ahmad Ruhullah. Jadi nggak ada ruh kita ini langsung natap ke Allah. Natapnya ke siapa? Ke Sayyidina Ahmad. Beliau ini sebelum lahir di muka bumi sudah lahir di alam sebelumnya, alam ruh. Sebutannya apa? Ahmad. Apa nama beliau di situ? Ahmad. Maka tidak ada orang sanggup natap Allah, itu nggak ada. Natapnya lewat Nabi Muhammad SAW. Maka ini para ruh mengatakan, syahidna, kami menatap Engkau melalui Sang Ahmad. Itu makna syahidna. Mereka yang mengatakan itu turun di muka bumi, lahir jadilah orang Kudus, orang Madura, orang Lasem, orang Kajen,
orang Padang, orang Indonesia, ini ada dari Malaysia juga nih, Haji Somad jauh-jauh, dan Bunda nih. Itu karena dulu ruhnya mengatakan syahidna, kami menatap engkau melalui kekasih engkau Ahmad sallallahu alaihi wasallam.